Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Algoritma Bisnis di @tokolisa_grosir. Halo teman-teman, semoga teman-teman hari ini selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya, usahanya, rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Halo teman-teman, ini adalah tanggal 1 September. Kebetulan 1 September ini biasanya untuk pengalaman diri saya, kalau sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan F&B di Jakarta, waktu itu setiap awal bulan itu biasanya selalu kegiatannya adalah merekap sales dari bulan sebelumnya. Nah, kebetulan di toko Lisa Grosir ini kan udah buka dari tanggal 27 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Nah, kan udah dapat sales tuh, teman-teman. Nah, nanti akan saya sharing berapa sales pendapatan pertama waktu awal-awal buka toko sembako, teman-teman. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang apa ya, ingin menjalankan usahanya, dimulai dari hal-hal kecil dulu, teman-teman. Nggak apa-apa, nggak harus yang harus besar, disesuaikan dengan modal atau budgetnya masing-masing. Misalkan teman-teman punya uang, budgetnya misalkan sekian, untuk hanya cukup untuk misalkan usaha makan makanan ringan atau gorengan, atau jadi teman-teman nggak usah takut untuk memulai, karena dengan memulai itu kita menjadi peluang untuk kedepannya lebih baik lagi. Nah, dan teman-teman juga bisa memanfaatkan peluang sebaik mungkin, peluang yang ada. Misalkan rumahnya teman-teman itu ada di dekat jalanan yang sekiranya jalanan itu udah ramai, atau di perkampungan teman-teman ini yang notaben masyarakatnya itu udah penuh lah, misalkan seperti itu. Nah, teman-teman bisa manfaatkan peluang tersebut, entah jualan apa. Nggak usah bingung-bingung, teman-teman. Seketemunya idenya teman di otaknya teman masing-masing. Misalkan pengen deh jualan kayak gorengan atau pecel atau gado-gado atau apapun itu, dimulai dulu, teman-teman. Jangan takut, jangan pesimis. Soal rezeki akan datang dengan sendirinya. Kalau teman-teman percaya rezeki datangnya dari Allah, teman-teman nggak akan pernah takut uh, untuk dagangannya tidak dibeli, gitu loh, teman-teman. Jadi apa ya, jadi jangan khawatir lah, pokoknya jangan khawatir soal rezeki. Insya Allah rezeki sudah ada yang mengatur, dan kita cukup sebagai manusia cukup berusaha untuk mencari rezeki, karena rezeki kan juga dijemput ya, teman-teman. Kalau kita cuman menengadah gini, ya Allah tolong berikan, kirimkan uang, jatuhkan uang ke tangan saya, ya nggak bisa, teman-teman. Jadi teman-teman juga harus menjemput ya, sama halnya main bola. Kalau ingin mendapatkan bola kan kita harus berlari ngejar bola gitu, sama halnya seperti itu, teman-teman. Jadi mulai aja dulu. Masalah rezeki ada yang beli atau enggak itu biar Allah yang mengatur. Ya, misalkan peluang itu sebenarnya banyak loh, teman-teman. Jadi kayak misalkan teman-teman di daerahnya nggak ada yang jualan pulsa, modal uang 100.000 aja udah bisa dapat saldo pulsa 100.000, teman-teman. Bisa dijual dengan harga pulsa gocengan, pulsa 50 ribuan, kan bisa kali dua kali transaksi, ntar rajin lagi transfer lagi gitu tuh. Jadi pandai-pandai memanfaatkan peluang aja, teman-teman. Jadi jangan jangan takut bergerak. Kalau selama kita masih mau bergerak, insya Allah ada aja rezekinya ya. Nanti, oh ya teman-teman, yaudah nanti kita langsung lihat aja berapa sih sales pertama kali buka di Lisa Grosir ini. Jadi ntar teman-teman bisa lihat sendiri dari pertama kali buka tuh berapa transaksi, dapat berapa ribu, berapa juta, berapa ratus ribu. Ntar di hari kedua, di hari ketiga, di hari keempat itu pasti pendapatan, oh ya, pasti pendapatannya akan berbeda-beda.
ya kita berdoanya selalu pendapatan itu selalu naik ya teman-teman, tapi kenyataannya rezeki seorang pedagang itu tidak begitu teman-teman. Seorang pedagang itu adalah yang penting bersabar, yang penting sabar dulu. Namanya orang berdagang pasti rezekinya beda sama orang pekerja. Kerja kita gaji sebulan udah di stuck, dapat upah sekian juta misalkan. Kalau kita berdagang, kita itu sama dengan mencari rezeki, jadi tidak menentu teman-teman. Kadang bisa besar, kadang bisa kecil. Misalkan di hari ini 3 juta, misalkan 3 juta, entar di hari kedua 4 juta, di hari ke berapa tadi, ke 5, keempat, kelima itu 5 juta, entar di hari ke-6 misalkan turun jadi 2 juta, entar bahkan bisa nyampe serendah-rendahnya teman-teman. Tapi ya yang penting selalu disyukuri berapapun hasilnya. Namanya orang jualan harus sabar. Dengan sabar itu insya Allah mental kita lebih terlatih. Jadi oke, langsung aja ya teman-teman, karena ini udah 6 menit kita berbicara dan saya sharing ke teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke. Halo, nih teman-teman, kita buka ya dari buku. Oh ya teman-teman, saya untuk pembukuan transaksi menggunakan buku ini ukuran, ya teman-teman bisa lihat sendiri ini ukuran berapa lah. Oke, udah siap teman-teman. Nih pendapatan saya yang pertama, pendapatan paling pertama, yaitu di tanggal 27 Agustus. 1, 2, 3. Kelihatan nggak teman-teman? Tuh, ini teman-teman. Pendapatan di tanggal 27 Agustus itu di angka 2.646.000. Jadi oh ya, untuk pembukaannya kotak-kotaknya seperti ini, dari nomor yang simpel-simpel aja teman-teman, dari tanggal, customer, transaksi masuk berapa rupiah, total salesnya berapa. Jadi misalkan di sini transaksi pertama 396.000, berarti awalnya 396.000 ditambah 14.000, totalnya 410.000. Nah kayak gitu terus teman-teman. Nah kalau masalah nama ini kan, nama customer ini karena saya kenal, kalau nggak kenal ya saya tulis umum kayak gini nih teman-teman. Tuh, terus di tanggal 28-nya kita geser lagi, dapat segini teman-teman. Tuh, dapat di angka 8.100.500 rupiah. Terus di tanggal 29, ini maaf ya teman-teman, tip ekan tadi udah jumlahin total pendapatan selama bulan Agustus ini berapa. Ternyata saya salah penjumlahan, akhirnya harus menghapus semua satu persatu. Jadi teman-teman kedepannya kalau bikin kayak gitu harus benar-benar teliti. Saya jalengah, daripada nanti ngehapus semuanya, mending lebih baik pelan-pelan tapi benar. Nah di tanggal 29 tuh, ini ada berapa transaksi? 29, ada lumayan teman-teman, ada 18 transaksi tuh, 5.194.500. Terus di tanggal 30 turun 12 transaksi dia, tapi masih nilai nominalnya masih sama, bahkan naik. Jadi setiap customer ini kan beda-beda teman-teman belanjanya, kadang berapa transaksi, tapi kalau transaksi juta, 1 juta, 2 juta, jadi kayak gitu. Di tanggal 31 nih yang agak kecil teman-teman, transaksinya lumayan banyak, ya ada 13 transaksi, cuman kan nilainya kecil-kecil karena ini kan mungkin warung atau buat pemakaian pribadi gitu teman-teman. Jadi di Lisa Grocery ini tuh ada pelanggan yang buat warung, ada juga yang buat untuk pemakaian pribadi gitu teman-teman. Ini di tanggal, ini total tanggal nih teman-teman 935.500. Tapi nggak apa-apa, namanya masih buka, ini awal permulaan yang baik teman-teman, menurut saya ya. Tuh, terus rekapan sales bulan Agustus dari tanggal 27 sampai tanggal 31 bulan Agustus 2023 tuh, di kayak gini, tanggal 27 berapa, 28 berapa, 29, 30, 31 total. Terus tambah sales tuh. Nah, tambah sales tidak tertulis ini adalah waktu banget, awal banget saya membuka toko itu, waktu itu udah mulai jualan. Jadi
kita beberesan sambil ada yang beli 1212 itu cuman belum tertulis teman-teman, karena belum emang benar-benar belum buka ya, cuman kita layanin aja lumayan kan. Jadi 274.000 ini nggak tahu di tanggal berapa, intinya sebelum tanggal 27. Nah total salesnya berapa, 22.425.000. Berapa hari tuh, 1 2 3 4 5 hari ditambah ini itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan melihat nilai uang ininya berapa, jadi tergantung dari warung teman-teman. Kalau warung kan modalnya lebih kecil, otomatis pendapatan mungkin modalnya mungkin lebih kecil. Jadi kalau 22 juta ya mungkin besar kalau warung-warung biasa ya teman-teman. Jadi kembali lagi di modalnya. Kalau grosir kan modalnya besar, jadi di angka 22 juta ini harus masih kategori sales kecil gitu teman-teman. Minimal tuh sehari itu 20 juta sehari, itu udah besar sih menurut saya kalau sales grosir ya, karena kan dia kan belinya kan biasanya kartonan, 1 karton itu. Ini di tanggal September, di bulan September udah baru dari jam 6 pagi sampai jam 10 itu baru satu transaksi 80.000. Nggak apa-apa teman-teman, tetap optimis dan sabar. Kita tidak tahu karena jadi gitu teman-teman. Jadi kita tidak pernah tahu rezeki datangnya dari mana. Jadi kan Allah udah jelasin tuh di Al-Quran bahwa rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir dalam mengais rezeki. Teman-teman nih saya mau berbagi cerita lagi nih. Pedagang di pasar ya, pedagang sayuran di pasar deh, kita lihat contoh kecilnya. Samping, depan, belakang, samping kanan, samping kiri itu pedagang sayur. Buktinya apa? Itu ada aja yang beli di setiapnya. Harusnya kalau apa ya, intinya di setiap depan, belakang, samping, kiri, kanan itu ada aja yang beli kan teman-teman. Jadi rezeki itu tuh sebenarnya udah ada yang ngatur. Jadi teman-teman nggak usah khawatir soal rezeki. Persaingan itu kalau menurut saya ya, persaingan itu sebenarnya tidak ada. Karena kalau kita yakin rezeki itu datangnya dari Allah, ya udah, hati kita tuh ikhlas saja karena Allah gitu. Itu sih pengalaman yang saya dapat saat berdagang. Jadi dagang itu pokoknya dimanapun kalian bertanya sama pedagang, kuncinya adalah sabar. Oke, udah 12 menit, 13 menit kita berbicara dan berbincang, sharing to sharing. Bagaimana judulnya, temanya hari ini, berapa sih pendapatan sales pertama kali buka toko sembako. Oke, teman-teman jangan lupa di subscribe, di like, di share jika teman-teman menyukai video saya. Dan semoga teman-teman selalu termotivasi dan terinspirasi menjadi pengusaha-pengusaha muda, siapapun pokoknya. Jangan takut untuk tidak mulai aja dulu, kayak itunya Tokopedia, mulai aja dulu gitu teman-teman. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.